Kesempatan berikut saya silahkan Saudara Profesor Dr. Insinyur Triyatni Martosanjoyo MSI untuk membacakan pidatonya dengan judul Belajar Menjadi Arsitek Melalui Toilet Publik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan, Ketua Majelis Wali Amanah beserta anggota, Ketua Senat Akademik Unhas beserta anggota, Ketua Dewan Guru Besar Unhas beserta anggota, Rektor beserta para wakil rektor, para guru besar, insan akademik, dan segenap hadirin yang saya muliakan. Terima kasih dan rasa hormat mendalam saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang memberi kesempatan bagi saya berada di dalam ruang Senat Akademik Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Belajar Menjadi Arsitek Melalui Toilet Publik. Ruang ini adalah ruang yang 18-an tahun lalu menjadi tempat saya merenung tentang visi Unhas sebagai manusia bahari yang berani, jujur, terbuka, setia, kreatif, dan adaptif. Ruang yang direncanakan untuk membangkitkan medan energi spiritual agar mampu menembus ruang dan waktu ketika berkontemplasi. Sayang sekali, di dalam perjalanannya, ruang ini terlalu sering didominasi oleh warna-warna pencipta medan energi fisikal yang lembam akan kebangkitan kreativitas tinggi, intuisi, dan kebijaksanaan. Para hadirin yang saya muliakan, arsitektur selalu ditujukan untuk melayani kepentingan aktivitas manusia sesuai konteks lingkungannya. Berpikir tentang arsitektur adalah berpikir tentang bagaimana manusia memahami sistem lingkungan tempat mereka berada. Tanpa memahami tentang manusia di lingkungannya, maka bangunan-bangunan yang kita ciptakan hanyalah sekedar onggokan bahan dan material tanpa jiwa. Kita belajar dari kebajikan Seattle, seorang kepala suku Indian, tentang penghargaan manusia terhadap lingkungan, bahwa sesungguhnya manusia tidak menenun jejaring kehidupannya sendiri. Dia hanyalah bagian dari untaian di dalamnya. Apapun yang dia lakukan pada jejaring itu, maka itu dia lakukan pada dirinya sendiri. Dari alam kita belajar berpikir secara holistik, berpikir secara kontekstual tentang jaringan kerja antara sistem-sistem di lingkungannya. Kita menjadi sadar bagaimana manusia melekat dalam suatu ekosistem, dalam suatu sistem sosial dan budaya tertentu. Teori chaos menunjukkan bahwa kepakan sayap kupu-kupu di Amerika Selatan ternyata dapat memengaruhi cuaca di Central Park, New York. Toilet itu ibarat kepakan sayap kupu-kupu yang walau dimensinya sangat kecil, punya potensi besar menimbulkan kerusakan sistem lingkungan global. Pengabaian sistem sanitasi toilet telah terbukti mengakibatkan 100 hingga 130 ribu kematian karena penyakit kolera. Kesalahan memilih bentuk toilet dapat menunda janji-janji seorang presiden Amerika karena alasan sedang menderita
penyakit wasir. Hingga tercemarnya 70% air minum di Indonesia karena kualitas pengelolaan limbah toilet yang buruk. Jepang ketika kalah dalam Perang Dunia Kedua membangkitkan harga dirinya yang wajib mengikuti sistem toilet barat melalui teknologi toilet. Hingga hari ini kita temukan bahwa harga diri Jepang telah menghasilkan kualitas toilet terbaik di seluruh dunia. Toilet publik adalah karya cipta arsitektur yang merupakan produk budaya. Di balik wujud visual toilet publik ada asumsi-asumsi dan nilai-nilai masyarakatnya yang tidak kasat mata yang menjadi dasar sehingga tercipta toilet publik yang hadir secara kasat mata. Pada toilet publik, asumsi-asumsi titik ekstrim melebur. Antara aroma wangi dari si kaya yang terpelajar dan bau busuk dari si miskin yang jahil. Antara kesadaran global dan kesadaran lokal. Antara ruang makro dengan ruang mikro. Antara objektivitas universal dengan subjektivitas kontekstual. Antara kesetaraan derajat manusia dengan perbedaannya. Antara apa yang dipersepsikan bersih dengan yang kotor. Antara yang suci dengan yang najis. Di toilet publik, rasa dan rasio itu menjadi satu. Riset-riset yang hadir tentang toilet selama ini selalu dikaitkan dengan kualitas pendidikan dan tingkat pendapatan dari masyarakatnya. Toilet yang buruk signifikan dengan kualitas pendidikan dari penghasilan yang rendah. Jadi, toilet buruk itu dianggap bahwa orangnya pasti miskin dan pendidikannya pasti rendah. Kemudian riset di kampus saya yang pendidikan dosennya minimal strata S2 dan institusinya pasti tidak miskin membantah pernyataan-pernyataan tersebut. Di sini toilet hadir sebagai puncak gunung es yang mewujud secara visual mewakili sistem-sistem nilai dan asumsi-asumsi budaya masyarakat kampus yang tersembunyi. Kemudian WC publik sebagai fakta objektif mampu mewakili gambaran makna world class university sebagai harapan subjektif. Toilet yang kita kenal saat ini bukanlah produk budaya Indonesia, tetapi hadir di awal tahun 1915 dalam medan pertarungan antara kepentingan global filantropi Amerika Rockefeller melawan kolonial Belanda. Faktanya, hingga 100 tahun kemudian, kita masih menyaksikan penduduk buang air di lapangan, kolam ikan, saluran irigasi, atau di pinggir pantai. Di desa-desa teladan, toilet tersedia untuk melayani kebutuhan tamu yang datang dan tidak digunakan oleh pemiliknya sendiri. Toilet adalah etalase untuk menunjukkan bahwa masyarakatnya tidak miskin. Sayangnya, toilet tidak seperti makanan atau minuman bersih yang bisa dibawa untuk kebutuhan kita di luar rumah. Kecuali diktator Kim Jong-un. Tak ada orang yang bisa membawa toiletnya kemanapun dia berada. Oleh karena itu, kesulitan akses toilet publik yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan akan membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk melepaskan limbahnya dimanapun dia berada. Sebagai ruang kesetaraan, toilet publik mempersyaratkan kesadaran bahwa fasilitas tersebut bukan berada di rumah atau tempat tinggal. Kesadaran akan kesetaraan kesadaran akan kesamaan status bahwa sesama pengguna semuanya membutuhkan toilet yang terjangkau.
Tidak boleh ada fasilitas keamanan dan kenyamanan yang berbeda karena alasan status yang tidak sama. Syarat harus bisa diakses oleh semua orang, menjadikan fasilitas toilet publik bukan sebagai ruang untuk membuang hajat dan membersihkan diri semata, tetapi juga menjadi tempat pertemuan orang-orang yang asing satu sama lain. Tempat di mana tokoh-tokoh publik bertemu dengan manusia-manusia umum lainnya di dalam kesetaraan. Bila tokoh-tokoh publik menuntut fasilitas toilet private di ruang publik, maka tugas seorang arsitek untuk memberi pencerahan pada mereka tentang pentingnya kesadaran akan kesetaraan. Persepsi bersih dan kotor bagi budaya Timur bukan hanya pada persoalan keberadaan kuman, melainkan pada persoalan energi. Apa yang dimaknai sebagai suci dan tercemar. Toilet adalah sumber energi negatif yang harus dijauhkan dari sumber-sumber energi positif. Maka adalah keanehan berpikir misalnya meletakkan ruang ibadah di atas septic tank karena akan berpotensi menghancurkan energi positif dalam tempat ibadah sebagai sumber energi kesucian. Dari sebuah toilet, seorang arsitek bukan hanya berpikir bagaimana toilet tersebut direncanakan dan dibangun, tetapi juga bagaimana menggunakan dan memeliharanya. Sistem toilet yang sangat rumit mengharuskan seorang arsitek bukan hanya memikirkan bagaimana tampilan visual toilet, biasanya lewat interior yang mahal, tetapi juga memikirkannya sejak toilet tersebut direncanakan, dibangun, digunakan, dipelihara, dan atau dibangun kembali. Dari kasus pembangunan toilet kita belajar dengan jelas bahwa suatu produk arsitektur tidak dapat ditempelkan sebagai kebutuhan masyarakat hanya karena kita menginginkannya. Bahkan bila kita memberikan atau mendapatkannya sebagai hadiah seperti yang telah dilakukan oleh Rockefeller. Selama ini arsitek dilenahkan oleh persepsi bahwa tugasnya sebagai perancang adalah untuk tujuan menyelesaikan masalah. Sistem kebut semalam atau SKS yang menjadi praktik para arsitek menunjukkan bahwa apa yang menjadi kebutuhan pengguna jarang sekali dieksplorasi secara memadai untuk benar-benar menghasilkan produk rancangan yang mampu berfungsi sebagai solusi masalah. Sering kita temukan ketidakjelasan apakah suatu rancangan merupakan wujud dari kebutuhan atau keinginan pengguna. Jangan-jangan itu hanya sekedar keinginan si arsitek semata. Pada era teknologi informasi, pemilik fasilitas dengan mudah menunjukkan keinginannya untuk memiliki fasilitas yang merupakan replika dari fasilitas-fasilitas yang dianggap ikonik. Permintaan yang dengan mudah dipenuhi oleh seorang arsitek melalui teknologi salin dan tempel. Suatu kondisi yang sulit dihindarkan karena pendidikan dan komunitas arsitek masa kini memang harus kita akui secara faktual belum sepenuhnya mampu memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara apa yang dihasilkan oleh seorang berlatar pendidikan arsitektur dengan apa yang dihasilkan oleh mereka yang menjalankan tugas sebagai arsitek tanpa bekal pendidikan arsitektur. Atas dasar ini, pendidikan arsitek wajib membekali lulusan mereka untuk menyadari bahwa arsitek adalah profesi luhur yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan.
Oleh sebab itu, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka, seorang arsitek wajib disertai integritas dan kepeloporan untuk mempersembahkan karya terbaiknya. Para hadirin mulia yang saya banggakan, dari uraian yang saya sampaikan tadi menunjukkan dengan jelas bahwa seorang arsitek yang baik wajib memiliki wawasan yang mumpuni tentang sistem-sistem yang terkait dengan bidang arsitektur. Bahwa profesi arsitektur bukanlah hanya tentang keahlian menggambar, melainkan tentang merancang sesuatu yang belum ada menjadi ada. Mengubah wujud bumi dari kondisi awal menjadi kondisi yang dipengaruhi dan mempengaruhi rancangannya. Untuk menjadi arsitek yang mumpuni diperlukan keberanian melintasi bidang ilmu. Menjadi arsitek artinya menjadi seorang polimat, seperti yang telah ditunjukkan oleh Vitruvius maupun Leonardo da Vinci. Dari sebuah ruang kecil yang bernama toilet, kita belajar bahwa ilmu arsitektur adalah ilmu yang rumit, yang tidak bersifat parsial atau linear, melainkan holistik. Berpikir tentang jejaring sistem yang saling terkoneksi satu sama lain. Keluar dari jebakan linearitas ijazah, masuk ke dalam linearitas keilmuan. Demikianlah pokok-pokok pikiran saya tentang bagaimana belajar dari ruang kecil bernama toilet publik untuk kita menjadi seorang arsitek yang mumpuni. Semoga apa yang menjadi pemikiran ini bermanfaat secara khusus bagi perkembangan pengetahuan di bidang arsitektur dan secara umum bidang-bidang yang terkait dengannya. Saya mengucapkan terima kasih secara budaya dan secara akademik bahwa di sini saya adalah orang yang sangat beruntung karena di dalam perjalanan akademik saya banyak bertemu dengan mereka, para pengelana pencari realitas yang menjadi pemandu jalan mengarahkan saya sehingga bisa berdiri di sini. Hanya karena waktulah nama mereka tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara budaya, terima kasih saya ucapkan kepada semua rektor Unhas di masanya, dari Prof. Amiruddin, Prof. Basri, Prof. Idrus, Prof. Duya hingga Prof. Jamaluddin. Spesial kepada Prof. Ahmad Amiruddin yang jejaknya sangat jelas memengaruhi konsep berpikir saya tentang universitas sebagai mata air ilmu. Juga karena pengetahuannya tentang karakteristik arsitektur tropis yang melampaui pemikiran para arsitek, termasuk kami yang belajar dan mengajar di jurusan arsitektur. Terima kasih kepada Bapak Profesor Fahrudin dan Prof. Basri Hasanuddin, serta para elit Unhas di masanya, ketika saya masih menjadi CPNS. Dan saya diberi kesempatan merencanakan pameran akademik yang kemudian terkenal sebagai pameran akademik terbesar dalam sejarah berdirinya Unhas. Kondisi ini membuat sejak dini saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saya bisa lepas dari jiwa korsa sentimen keilmuan. Terima kasih kepada Prof. Radigani yang bukan saja memberi kesempatan saya mewujudkan visi Unhas di dalam berbagai fasilitas strategis, tetapi juga mengirimkan buku-buku bermutu untuk digunakan saya mengajar di laboratorium perancangan dan belajar bersama mahasiswa saya. Terima kasih kepada Prof. Idrus yang sudah memberi saya kesempatan merancang ruang kerja pimpinan tertinggi dari universitas.
Ruang yang tidak saya harapkan hanya berfungsi sebagai kantor, tetapi menjadi tempat di mana kebijakan-kebijakan pemimpin tertinggi membawa kita semua pada masa depan UNAS yang lebih baik, juga kepada masa depan pendidikan tinggi yang lebih baik. Terima kasih Prof. Idrus. Terima kasih juga kepada para dekan Fakultas Teknik di masanya. Spesial terima kasih kepada Prof. Isran yang sudah menemani saya minum obat 3 kali sehari selama menjelang mendapatkan gelar profesor. Terima kasih spesial kepada almarhum Prof. Abu Hamid yang memberikan hak saya menjadi pegawai negeri, menjadi dosen UNHAS yang tidak pernah saya ketahui. Terima kasih kepada para ketua Departemen Arsitektur di masanya, mulai dari Prof. Undap hingga Pak Edward Sarif. Spesial kepada Prof. Undap dan Pak Rudi Makolo yang menjadi tempat dialog saya ketika menjadi mahasiswa arsitektur. Terima kasih kepada Pak Rosadi Mulyadi yang mengejutkan banyak orang karena begitu berani mengusulkan kelayakan saya menjadi guru besar arsitektur. Terima kasih kepada para begawan yang sempat saya temui ketika dalam proses belajar. Kepada Bapak Frederick Silaban, kepada Ahmad Nukman, kepada Bapak Pik Tejayadi, Bapak Ari Mukhtar Peju, tempat saya belajar menjadi seorang arsitek profesional dan juga tentang etika dan moral profesi arsitek. Terima kasih saya tujukan kepada rekan-rekan Departemen Arsitektur, tempat saya mengabdi, tempat saya sering marah kalau kita tidak betul-betul membawa pendidikan arsitektur ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada rekan-rekan dosen Departemen Antropologi, tempat saya belajar tentang manusia. Terima kasih karena sudah mendidik saya dengan baik. Special thanks kepada kawan-kawan komunitas Lantai 6 ketika kita semua sama-sama berjuang untuk UNHAS ke depan dan tanpa diganggu oleh daftar SK dan daftar honor. Terima kasih kepada rekan-rekan di Lantai 8 Rektorat, LPMPP dan DSITD yang memberikan saya ruang transit saat setiap Jumat berada di sini, sehingga saya yang di Goa masih tetap bisa terhubung dengan Tamalan Rea. Terima kasih Ibu Duya, terima kasih Pak Sem, Ibu Dana, Pak Budi, Prof. Musrisal, Pak Niswar, dan Pak Adi Paundo. Karena saya pramuka, maka saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pramuka gugus depan 349 350 UNHAS. Ucapan terima kasih secara akademik saya haturkan kepada, pertama, kepada kedua orang tua saya. Ayah yang selalu mengingatkan pentingnya berbakti kepada bangsa dan negara. Serta ibu yang selalu mengingatkan pentingnya mengasihi sesama. Dari kedua orang tua yang telah selesai dengan dirinya, teladan yang mereka berikan bisa meringankan beban saya. Karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya tuliskan, apa yang saya ajarkan di depan kelas, apa yang saya praktikkan di dalam dunia profesi, serta apa yang saya temukan di rumah bisa konsisten satu sama lain. Saya bisa terhindar dan tidak mengalami apa yang di dalam professional ethics disebut sebagai keterbelahan identitas. Terima kasih secara akademik yang kedua saya tujukan kepada para mahasiswa Departemen Arsitektur yang telah bersedia menjadi murid dan menerima ilmu pengetahuan yang saya berikan. Tanpa kesediaan mereka menjadi murid, maka sesungguhnya saya bukanlah seorang guru, apalagi seorang guru besar. Ucapan terima kasih yang terakhir, saya mohon sedikit waktu
dari hadirin yang mulia. Ucapan terima kasih ini untuk seorang yang disebut kawan-kawan saya, Prof. Rusnadi dan Pak Iqbal Jawad, my bestie. Tanpa saya sadari bahwa orang itu telah memilih saya sebagai murid beliau. Seorang yang menjebak saya dengan pernyataan bahwa sesungguhnya orang-orang Unhas bukan hanya mampu menyamai, bahkan melampaui kualitas berbagai perguruan tinggi papan atas, baik di tingkat regional maupun internasional. Pernyataan yang membuat saya bucin kepada Unhas. Seorang yang ketika GDLN dipuji oleh Bank Dunia sebagai yang terbaik di seluruh dunia, dia menyatakan kepada Bank Dunia bahwa seandainya rancangan itu dipikirkan oleh beliau, maka hasilnya tidak akan demikian. Itu bisa terjadi karena beliau mempercayai arsiteknya. Seorang yang konon menjadikan tulisan-tulisan saya sebagai bacaan wajib, bahkan bila tulisan-tulisan saya mengeritiknya dengan keras. Orang yang pertama memberi selamat disusul Prof. Dadang ketika saya memilih belajar antropologi, ketika semua orang heran mengapa saya belajar tentang antropologi. Keduanya bersyukur bahwa pada akhirnya sebagai seorang engineer, saya belum terlambat belajar tentang manusia. Seorang yang ketika saya merasa lelah karena selalu didorong ke kawah Chandra di muka, kemudian ketika saya ingin berhenti berjuang, di tengah malam buta, dia mengirimkan pesan singkat, Triyatni, hanya emas yang harus diuji. Maka bila betul beliau memilih saya sebagai muridnya, di tempat ini izinkan saya melakukan dialog imajiner dengannya. Guru, engkau dan banyak teman-temanmu telah dipercaya dan tugaskan oleh negara untuk berlanglang buana ke berbagai perguruan tinggi berkelas dunia. Kemana saja engkau sudah melangkahkan kaki? Beliau menjawab, saya sudah mengelilingi semua benua kecuali Antartika. Guru, apa yang kau lakukan di berbagai benua itu? Beliau menjawab, belajar agar Unhas bukan hanya bisa sejajar, tetapi juga melampaui apa yang sudah dicapai oleh berbagai world class university. Guru, apakah engkau mengenal Tomitaro Makino? Beliau menjawab, ya, saya mengenalnya. Seorang bapak botani Jepang yang membangun Kochi Botanical Garden. Guru, apakah engkau tahu pendidikannya? Beliau menjawab, Tomitaro Makino adalah orang yang putus sekolah dasar dan belajar secara otodidak. Guru, apakah Tomitaro Makino sudah berkeliling dunia? Entah, katanya. Bahkan mungkin saja dia tidak pernah memiliki paspor. Guru, maafkan saya yang ingin melanjutkan pertanyaan. Apa yang ingin engkau tanyakan, Triyatni? Guru, seandainya Tomitaro Makino tidak putus sekolah dan dia adalah seorang guru besar, seandainya dia selalu berkeliling dunia, apakah engkau yakin dia akan mampu membangun Kochi Botanical Garden? Kemudian guru yang dengan hormat saya sebut Profesor Mapajanci Amin menggaruk kepalanya yang tiba terasa gatal, tersenyum memandang saya dari sorga. Damailah bersama sang penciptamu, Profesor. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.